Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajah. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya dan kita mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, tak lupa para teman-teman semua yang saya cintai dan juga saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 Tafsir Tarbawi yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Rian Abdul Aziz, dengan NIM 120202134. Yang selanjutnya ada Rani Amalia dan juga Resti Hidayanti. Baik, bahasan untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang kurikulum pendidikan. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu ke materi. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai hadis yang bersangkut paut dengan kurikulum pendidikan, mari kita kaji terlebih dahulu apa sih yang namanya kurikulum pendidikan. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama dari menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwasannya kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, ini menurut Profesor Dr. S. Nasution, MA. Kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Dalam artian kita simpulkan bahwasanya kurikulum adalah rencana yang disusun untuk melancarkan suatu kegiatan, khususnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, itu pengertian dari kurikulum pendidikan. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya mengenai matan dan syahid. Matan syahid ini yaitu matan dari hadis yang berhubungan dengan kurikulum pendidikan. Akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abirun sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masaa wa khudh min sihhatika limaridika wa min hayatika limautika. Nah, itu untuk matanya ya. Yang selanjutnya di sini ada sahih ya. Untuk sahihnya terdapat dalam 4 kitab hadis. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5937, yang kedua dalam riwayat Ahmad nomor 4534, yang ketiga ada pada hadis riwayat Ahmad nomor 5881, dan yang keempat ada pada hadis Ibnu Majah nomor 4104. Nah, itu untuk hadis-hadisnya bisa teman-teman telaah atau bisa teman-teman baca di makalah yang telah kami sharekan di grup. Selanjutnya kita akan bahas tentang esensi hadis.
Nah, di sini untuk esensi hadisnya ya ada ta'rif istilah dan juga ta'rif dilalah. Nah, kalau secara ta'rif istilah, hadis ini dikatakan sebagai hadis secara istilah karena idhofah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab secara istilah hadis adalah setiap idhofah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, tabiin, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan Al-Quran. Tandanya dengan sigoh kalau yang kami cantumkan ya hadisnya, yaitu akhoda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biman kibai fakola. Nah itu. Yang selanjutnya di sini ada ta'rif dilalah. Kalau ta'rif dilalah, hadis ini dikatakan hadis secara dilalah karena termaktub pada kitab hadis, yakni kitab Sahih Al-Bukhari. Sebab hadis secara dilalah adalah semua hadis yang termaktub pada kitab hadis atau mashadir asliyah, tandanya dengan footnote rawahu Al-Bukhari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, dan apabila ada kelebihan juga mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Amalia dengan nomor induk mahasiswa 12020200128. Di sini saya akan membahas mengenai unsur hadis. Nah, dengan kajian ilmu hadis diroyah dan riwayah melalui kajian teori sistem dari riwayah dan diroyah tersebut, maka esensi hadis difahami dari unsur-unsurnya yang terdiri dari sanad, matan, dan rawi. Serta teks tersebut dikatakan hadis secara arkan terdiri dari unsur rawi, sanad, dan matan. Nah, seperti telah menceritakan kepada kami dari dia berkata, telah menceritakan kepadaku radhiyallahu anhuma, dia berkata, rawinya adalah orang yang meriwayatkan hadis, yaitu ada Abdullah bin Umar, ada Mujahid, Sulaiman al-Amasi, Muhammad bin Abdurrahman, Abu al-Munzir at-Tufawi, Ali bin Abdullah, Bukhari. Nah, itu tadi rawinya. Selanjutnya sanadnya. Sanadnya itu adalah keseluruhan rawi yang menjadi sandaran hadis dari mulai Bukhari, Ali bin Abdullah, Muhammad bin Abdurrahman, Abu al-Munzir at-Tufawi, Sulaiman al-Amasi, Mujahid, Umar. Nah, matannya adalah teks seperti ini. Kunfit dan ya ka'annaka goribu au abiru sabilin. Wa kana ibnu Umar yaqulu id amsayta fala tantazir as-sabaha wa id asbahta fala tantazir al-masa'a wa khuz min sihatika lima rodika wa min hayatika limautika. Nah, selanjutnya poin yang ke-6 ada jenis hadis. Mengenai hadis tentang ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berdasarkan jenisnya termasuk ke dalam hadis sahih, karena hadis yang sanadnya itu bersambung dan berakhir pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua perawinya memenuhi syarat hadis sahih, yaitu yang pertama, semua rawinya adil. Yang kedua, semua rawinya sempurna ingatannya atau dabit. Yang ketiga, sanadnya bersambung-sambung tidak putus atau mutasil. Yang keempat, tidak berilat atau cacat tersembunyi. Serta yang kelima, tidak janggal atau syadz. Nah, selanjutnya ada kualitas hadis. Kualitas hadis ini terbagi pada makbul dan mardud. Nah, makbul itu diterima sebagai hujah, sedangkan mardud ditolak sebagai hujah. Sebutan hadis makbul adalah sahih dan hasan, sedangkan sebutan hadis mardud adalah doif. Hadis makbul sahih, rawinya adil atau taqwa dan muru'ah, dan tam dabit atau sudur dan kitab. Sanadnya mutasil atau liko, matannya marfu atau idofah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ilat atau penambahan, pengurangan, penggantian, dan tidak janggal, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan akal sehat. Hadis makbul hasan, syarat dan kriterianya adalah sama dengan makbul sahih, kecuali rawinya hanya sampai pada qalil dabit atau agak dobit dari kekuatan daya hafalnya. Nah, hadis mardud doif,
adalah bila satu atau lebih dari syarat hadis makbul sahih atau hasan tidak terpenuhi. Apabila hadis terdapat syahid dan atau muttabi, maka kualitasnya naik dari mardud doif menjadi makbul hasan li goirihi, sepanjang bukan hadis doif maudu, matruk, dan mungkar. Nah, bila hadis tersebut merupakan hadis makbul hasan li zatihi, naik menjadi hadis makbul sahih li goirihi. Selanjutnya, berdasarkan syarat dan kriteria tersebut, maka kualitas hadis tentang kurikulum pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Hadis di atas termasuk hadis makbul sahih li zatihi karena memenuhi syarat rawi, sanad, dan matannya. Selanjutnya poin yang ke-H adalah tasih dan iktibar. Yang pertama, tasih. Kehujahan hadis dari segi tasih, kualitas hadis ini merupakan hadis sahih yang bisa diterima oleh kalangan ulama hadis. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini dilihat dari segi sanad. Sanadnya mutasil atau bersambung. Nah, dilihat dari segi matan hadisnya itu tidak mengandung ilat maupun syadz dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan serta hukum syar'i. Jika dilihat dari rawinya adalah rawi yang adil, dabit, dan tidak menemukan kecacatan. Selanjutnya ada itibar. Itibar diwan itu adalah menentukan kualitas hadis berdasarkan petunjuk jenis kitabnya. Sebab menurut konvensi atau pandangan muhaddisin, jenis kitab menentukan kualitas hadisnya. Kitab sahih, hadisnya sahih. Kitab sunan, hadisnya mungkin sahih, hasan, atau doif, namun tidak sampai maudu, matruk, dan mungkar. Selanjutnya, kitab musnad dan musannaf, hadisnya mungkin sahih, hasan, dan doif, bahkan bisa maudu, matruk, dan mungkar. Nah, selanjutnya, untuk hadis ini dengan iktibar diwan dapat dikatakan sebagai hadis sahih karena termaktub pada kitab sahih, yakni kitab Al-Jami' Al-Sahih Bukhari. Tandanya ada di footnote Ruh Al-Bukhari. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai ta'ammul hadis. Tatbik atau aplikasi hadis makbul terbagi pada yang dua, yaitu yang pertama, makbul yang makmul bih atau dapat diamalkan, meliputi hadis yang muhkam yang jelas dan tegas, hadis muhtalib yang dapat dikompromikan, hadis rajih atau lebih unggul, dan hadis nasih atau urut belakangan. Yang kedua, makbul yang ghairul makmul bih, yaitu tidak dapat diamalkan, meliputi hadis yang mutasyabih atau tidak jelas, hadis marjuh atau tidak unggul, hadis mansukh atau berduluan, hadis mutawaqaf fih atau tidak bisa dikompromikan, ditarjih, dan tidak bisa dinasak. Kan kriteria tersebut, maka hadis ini dikategorikan sebagai hadis makbul sahih, maka termasuk hadis makmul atau dapat diamalkan sebab lafaznya muhkam, yakni matan dan kandungannya tegas dan jelas. Munasabah dan asbabul wurud. Yang pertama, munasabah dengan ayat Al-Quran. Terdapat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 24 yang artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir. Untuk asbabul wurudnya tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu istinbat ahkam dan hikmah. Secara garis besar, metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan istinbat hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu melalui pendekatan kebahasaan dan pendekatan makna atau ruh nas.
atau maqasid asy-syariah. Selanjutnya akan dijelaskan kedua metode istinbat hukum tersebut. Untuk hikmahnya, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bersikap di dunia bagai orang asing atau pengembara, yaitu bersikap seakan dunia ini hanya tempat yang kita lewati untuk sekejap saja, karena seorang asing atau pengembara tidak akan terlalu memikirkan tempat yang ia lewati sebentar. Karena itu Rasulullah memerintahkan kita agar tidak terlalu terlena dengan dunia. Dunia itu fana dan kita di dunia hanya beberapa saat saja. Selanjutnya, problematika bahwa pendidikan Islam pada era modern ini telah mengalami penurunan. Pendidikan Islam sekarang ini dihadapkan pada tantangan kehidupan manusia modern. Dengan demikian, pendidikan Islam harus diarahkan pada kebutuhan perubahan masyarakat modern. Dalam menghadapi suatu perubahan, diperlukan suatu desain paradigma baru di dalam menghadapi tuntunan-tuntunan baru. Kemudian minimnya upaya pembaharuan dalam pendidikan Islam. Praktik pendidikan Islam selama ini masih memelihara budaya lama yang tidak banyak melakukan pemikiran kreatif, inovatif, dan kritis terhadap isu-isu aktual. Model pembelajaran yang masih menekankan pada pendekatan intelektualisme verbalistik dan menyampingkan urgensi interaktif education and communication antara guru. Orientasi pendidikan Islam lebih menitikberatkan pada pembentukan insan sebagai abdun atau hamba, bukan pada fitrahnya sebagai khalifah di bumi. Di tengah arus pendidikan zaman seperti sekarang, peran pendidikan agama, khususnya Islam, tidak jarang dipandang sebelah. Dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun banyak definisi kurikulum yang satu dengan yang lain yang saling berbeda, dikarenakan dasar filsafat yang dianut oleh para penulis berbeda-beda. Walaupun demikian, ada kesamaan satu fungsi, yaitu bahwa kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mengandung sekian banyak unsur konstruktif supaya pembelajaran berjalan dengan optimal. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.